Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Masih semangat belajar di Islam itu indah. Temanya juga masih sama ya. Harta waris bikin hati teriris. Langsung aja nih aku ada tayangan. Bapak tidak akan mewariskan harta nak. Kita lihat tayangannya silakan. Ya dong. Banyak orang yang mewariskan harta atau berharap warisan uang atau materi. Tapi ternyata orang tersebut sebenarnya bisa batal dari harus bisa batal mendapatkan warisan. Emang benar warisan itu bisa dibatalkan? Atau orang bisa batal untuk mendapatkan warisan? Ustaz, saya mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru Ustaz Maulana Ustaz Afif, para jamaah, para alim ulama yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, batalnya warisan itu disebabkan karena murtad. Murtad, keluar daripada Islam, tidak lagi mau dia beragama Islam, tidak lagi dia raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, tidak lagi dia bersyahadat annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka dia keluar dari Islam, maka otomatis dia tidak menjadi seorang ahli waris. Contoh misalnya ada seorang ayah, dia masih hidup. Ternyata berantem sama anaknya, berantem sama dia, tetap sayang sama anaknya, tapi berantem. Tiba-tiba anaknya ini saking dia masuk ke pergaulan bebas sampai dia keluar daripada Islam. Maka wafat sang bapak, sang anak tidak boleh mendapatkan ataupun tidak punya hak warisan daripada harta yang ditinggalkan oleh ayahnya karena dia murtad. Berbanding terbalik dengan orang yang mu'allaf. Ini kasih sayang Islam nih. Orang keluar dari Islam terputus warisannya. Orang masuk Islam, orang mu'allaf atau orang yang belajar Islam itu wal mu'allafati qulubuhum justru dapat zakat. Subhanallah. Orang yang mu'allaf dapat zakat, mau kaya pun dapat zakat dia. Maksudnya apa? Supaya kita ada rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang terhadap orang-orang yang mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi tadi sempat dibahas anak yang membunuh orang tuanya. Jadi dia yang menyebabkan kematian orang tuanya ataupun dia yang menyebabkan kematian si pewaris ini ataupun yang akan memberikan warisan tadi, maka dia pun tidak berhak atas warisan yang semestinya dia terima. Dia tidak termasuk lagi ahli waris karena dia yang menyebabkan kematian daripada sang pewaris tadi. Subhanallah. Maka dua hal ini yang mesti dihindari. Jangan sampai keluar daripada Islam, jangan sampai menjadi seorang yang membunuh karena dua-duanya dosa besar. Bahkan murtad itu innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Semua dosa diampuni sama Allah kecuali keluar daripada Islam. Kalau balik lagi ya mu'allaf lagi. Ya, ulang lagi. Kalau balik lagi ke Islam maka dia wajib mengganti semua sholat yang ditinggalkan ketika dia murtad. Oh beda sama orang yang baru pertama kali mualaf ya? Beda, kalau itu diampuni semua dosanya. Tapi kalau orang murtad sebelumnya Islam, baru murtad, baru balik lagi Islam, maka wajib dia kodok semua itu yang dia tinggalkan waktu dia murtad itu. Terima kasih Ustaz Syah. Sama-sama. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini pembahasannya gimana? Bagus nggak? Udah sampai ke hati? Yang di rumah juga pastinya ya. Yuk sekarang aku mau kasih kesempatan buat jamaah yang ada di studio untuk curhat. Mau curhat? Mau, yuk masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh angkat tangannya. Loh, cuma satu yang angkat. Ya, dua, tapi terlambat. Ibu deh. Ibu silakan ikut saya sini, Bu. Oke. Coba kasih salam dulu, nama Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Happy Rawati dari Desa Mekarjaya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Gembira ya. Selalu happy ya Bu ya. Ustadz Afif, izin Ustadz. Ustadz Maulana. Mau curhat apa Ibu? Ya mangga Bu. Curhat gini. Deketin mic-nya Bu. Mic-nya oke. Saya kan seorang adik yang meninggal oleh kakak saya. Sebelum kakak saya meninggal, ibu saya meninggal. Oh iya. Ya, jadi bertahan. Nah, saya mau bertanya, sementara kakak saya tidak punya keturunan. Ya, mungkin disebut kakak ada waris lah gitu. Apakah saya disebut ahli waris? Oh iya. Nah, kalau memang saya ahli waris dari almarhum kakak
gimana saya menyampaikan kepada kakak ipar saya. Sementara sampai saat ini putus hubungan, tidak ada kabar. Ya, Baik. begitu aja Ustaz. Baik, Terima karena kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di sini aja Bu, karena dari tadi Ibu nanyanya sambil ngeliat Ustadz Afif, makanya yang jawab Ustadz Maulana. Silakan Ustadz Maulana duluan. Gini. Mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan kepada semua, ketahuilah kita tetap berbaik sangka. Kenapa? Ingat ya, tidak punya anak itu sedih tahu. Betul tidak? Itu terputus keturunan. Kemudian dia meninggal, sebaiknya kita rangkul keluarga kita yang meninggal pasangannya tanpa punya anak. Karena seketika meninggal pasangannya, udah meninggal tidak ada anak lagi bilang suaminya, maka dia merasa terputus. Makanya kita rangkul mereka, Tidak usah dirangkul warisannya, rangkul orangnya. Kalaupun kita nanti dapat warisan, insya Allah mudah-mudahan. Kalau memang tidak dapat, tidak usah dicariin. Ya Bu ya? Ya itu aja. Baik, ibu adalah golongan ketiga yang mendapat waris. Dalam hukum Islam ada 4 golongan. Yang pertama anak dan keturunan. Okay. Yang kedua adalah suami dan istri itu sendiri. Yang ketiga adalah saudara kandung. Yang keempat baru seseorang yang di luar itu, zawil arham. Nah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu ini bertanya, "Saya dapat nggak?" Ya jelas dapat. Jelas dapat. Istri tadi suami adalah kakak ibu. Suaminya meninggal dunia, kemudian meninggalkan harta, ada istrinya mendapatkan 1/4 kalau tidak ada anak. Kalau ada anak 1/8. Artinya kalau ada anak istri lebih kecil. Tapi kalau nggak ada anak istri 1/4. Artinya kita gambarkan kalau 1 motor butut, kita gambarkan saja. Itu motor apa hewan? Motor aja Oh, ada buntutnya. Motor butut. Kalau itu ibu mendapatkan bagian, saudara itu mendapatkan bagian, istri hanya dapat 1/4 dari motor tersebut, sisanya adalah saudara-saudara kandungnya. Nah, kenapa ditahan hartanya oleh si istri? Karena dia satu tadi, benar kata sama barangkali dia bersedih, ini ada harta saya. Yang kedua karena dia nggak tahu ilmunya. Maka berikan pendekatan kepadanya, dikasih tahu ini loh hukum Allah Subhanahu wa taala. Cara menyampaikannya. Pelan-pelan, betul tadi kata Ustadz Maulana, pendekatan pakai approaching personal, you know. Jadi pakai bahasa tubuh di mana Dek atau ini kan kakaknya ya, Empo atau Teh, aku nggak niatan apa-apa, ini hanya menjalankan dari kewajiban Allah, aku punya hak loh, pelan-pelan. Nah ini ayatnya, ini dalilnya, kalau nggak percaya juga ini Ustadz Maulananya gitu. Jadi ini bagian dari bagaimana kita menegakkan hukum, sekalipun barangkali biasanya istri sedih. Seraya dia sambil mengusap dada, ya Allah suamiku, ku menang. Terima kasih Ustaz. Percayalah bahwa ibu punya hak, insya Allah. Kalau diomongin baik-baik, nanti ibu akan mendapatkan bagiannya. Baik, terima kasih Ibu untuk curhatannya. Ibu tetap di sini aja. Jamaah yang ada di rumah juga kita dengarkan ya. Ada kata-kata indah dari Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Harta waris bikin hati teriris. Ketahuilah atas apa yang kau perdebatkan, engkau mau kuasai, engkau merebut, sesungguhnya engkau telah merusak keluargamu dan mengiris hati keluargamu. Makanya camkan, penghuni neraka yang berjalan di muka bumi ini, dialah orang perebut warisan. Terima kasih guru-guruku, terima kasih jamaah. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.